Film dimulai di tengah malam. Ada sebuah benda aneh jatuh dari langit dan menghantam gurun. Kejadian itu disaksikan oleh seorang pemburu dan anjingnya yang terus menggonggong tanpa henti, guys. Anjing itu berlari mendekati benda misterius tersebut untuk menyelidiki, tapi langsung kembali. Pemburu mendengar raungan dan bersiap untuk menembak, sementara anjingnya lari ketakutan. Keesokan harinya, Rene mengucapkan selamat tinggal pada kadal peliharaannya yang sudah mati, dan dia pun mengkremasinya di sebuah tempat. Kemudian, ia mengingatkan ibunya yang bernama Linda bahwa ia harus diantar ke toko karena perlu membeli makanan untuk ular peliharaannya. Linda mengaku dia tidak suka Rene memelihara hewan-hewan menyeramkan, guys. Tapi saat pacar Linda yang bernama Chase ikut sarapan bersama mereka, Rene berusaha mengabaikannya sehingga Chase memarahinya karena bahkan dia tidak menyapa selamat pagi kepadanya. Saat keluar ke rumah, Rene dengan marah menggores van milik Chase sebagai balas dendam. Pada saat di sekolah, Rene ini adalah anak penyendiri, guys, dan sering diajak oleh teman-temannya. Saat makan siang, ia duduk satu meja dengan Gil yang juga seorang yang dijauhi di sana. Gil mencoba untuk mengajak mengobrol, tapi Rene hanya ingin makan, guys. Setelah pulang sekolah, Linda terlambat menjemputnya. Saat Linda mencoba menanyakan hari Rene langsung mengalihkan pembicaraan ke hal lain mengenai keterlambatan ibunya dan mengetahui bahwa Linda tidak masuk kerja hari ini. Rene ingin ibunya menelepon dokter untuk mendapatkan resep yang lebih baik, guys. Tapi Linda meyakinkan bahwa ia hanya mengalami pagi yang buruk saja. Hal itu membuat Rene sadar bahwa Linda dan Chase bertengkar. Lalu ia menyarankan mereka putus karena Chase tidak pernah membantu dan hanya menghabiskan waktu dengan minum-minum saja. Linda menjelaskan bahwa Chase membutuhkannya dan merasa dibutuhkan adalah perasaan yang menyenangkan. Di rumah, Rene memberi makan koleksi hewan-hewan menyeramkannya dan bahkan bernyanyi untuk mereka sambil bermain banjo. Ia menyadari bahwa ularnya adalah sahabat terbaiknya. Saat makan malam, Chase menyebut tentang goresan Ivannya dan secara tidak langsung menyalahkan Rene. Tapi Linda memaksanya mengganti topik, guys. Chase pun mengeluh tentang bau microwave yang tidak enak di sana, sehingga Rene menjelaskan bahwa ia memanaskan tikus mati untuk ularnya. Chase pun panik karena ia tidak higienis. Rene membalas dengan sinis, lalu Chase melempar keripik ke wajahnya. Rene yang kesal langsung keluar rumah dan mendengar Linda serta Chase bertengkar di dalam. Muak dengan situasi itu, Rene pun naik ke ATV dan pergi ke tengah gurun untuk menangis sendirian. Di saat yang sama, ia menemukan truk pemburu yang terbalik dan juga kawah di dekatnya. Saat berbalik, ia melihat monster mengerikan yang mengaum di sana. Lalu ia berlari mencari perlindungan. Makhluk itu mencoba mengejarnya, tapi terikat rantai ke truk. Ia berlari-lari mencoba memutuskan rantai tapi gagal, guys. Akhirnya, makhluk itu menyerah dan berbaring lemah. Rene memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke ATV-nya, tapi ia terhenti saat menyadari makhluk itu kesakitan karena terperangkap jebakan pemburu. Setelah ragu-ragu, ia mendekati ke truk dan melepas rantainya. Makhluk itu pun menjerit. Rene pun buru-buru kabur dengan ATV. Di rumah, Rene melihat Linda sedang menghibur Chase. Karena masih kesal sekali, ia memutuskan tetap di luar sebentar. Di pagi harinya, Rene melihat banyak helikopter terbang di area tersebut. Dia khawatir pada makhluk itu, guys. Ia pun menghabiskan pagi dan membuat daftar barang yang dibutuhkan untuk membantunya. Ia meminjam kamera video milik Gil dan membahas budi dengan membagikan PR bahasa Inggrisnya. Saat pulang, Linda dan Chase sudah menunggunya untuk bicara. Chase memberikan koin 24 jam agar dia bisa tersadar, guys, dan berharap bisa bertahan sampai besok. Rene menunjukkan bahwa Chase minum semalaman, jadi sebenarnya belum 24 jam. Chase bilang ia sedang berusaha, jadi Rene juga harus berusaha demi ibunya. Setelah Chase pergi, Linda bilang bahwa Chase ini serius ingin sembuh, guys, dari minum-minumnya. Tapi Rene menjatuhkan koin itu dan berkata bahwa Chase bahkan tidak minta maaf. Kemudian Rene mengumpulkan semua barang dan memasang tulisan di pintu kamarnya bahwa ia sedang mengerjakan PR dan tidak boleh diganggu, agar mereka tidak sadar kalau dia itu sudah pergi. Lalu ia menyelinap ke kamar Linda dan Chase dan mencuri kunci Chase. Saat membuka truk Chase, ia menemukan banyak botol vodka kecil dan sebuah senjata, dan dia membutuhkan barang itu. Setelah itu, Rene kembali ke lokasi di gurun. Awalnya, ia tidak melihat makhluk itu, guys, tapi dengan teropong, ia pun menemukannya. Di dalam kawah, ia menembakkan senjata ke udara untuk ngetesnya, tapi makhluk itu tidak bereaksi sama sekali. Selanjutnya, Rene memasang kamar dan perlahan mendekati makhluk itu untuk memotong jebakannya. Makhluk itu pun tetap tidak bergerak, guys, sehingga Rene mengira ia sudah wasted dan berjalan menjauh. Tiba-tiba, makhluk itu menyerangnya dari belakang dan menjilat kepalanya dengan air liur. Setelah
Setelah mencium baunya, makhluk itu pun langsung mundur guys. Dan Rene akhirnya bisa melihatnya dengan jelas kalau benda itu adalah alien. Ia mencoba berbicara dengannya dan menawarkan sebuah apel. Tapi alien itu melempar apel tersebut. Saat itu, helikopter pun kembali lewat dan Rene mencoba menjelaskan bahwa helikopter itu berbahaya. Malam harinya, Rene pulang dan sadar bahwa senjata Chase tertinggal di gurun. Ia pun keluar kamar dan mendapati Chase sedang minum di sofa. Lalu Chase meminta Rene agar tidak memberitahu Linda, sekaligus menanyakan kuncinya. Rene di sini pura-pura tidak tahu apa-apa guys. Saat keluar rumah, ia terkejut melihat alien itu bersembunyi di semak-semak. Ia menyuruhnya untuk pergi, tapi alien itu tidak mau. Akhirnya, Rene naik ATV dan pergi ke gurun agar alien itu mengikutinya kembali ke sana. Ketika dia sampai di gurun, ia kehilangan jejak alien itu dan tiba-tiba alien itu muncul di depannya guys dan membuka mulutnya, yang mana dia mengeluarkan gelombang emas yang menyelimuti wajah Rene. Selama beberapa detik, tubuh Rene merasa melayang dan matanya bercahaya terang. Saat sadar kembali, ternyata hari sudah pagi dan alien itu tertidur. Rene pun memeluknya dan memutuskan ia tidak bisa meninggalkannya, lalu membawa alien itu pulang dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah. Di gurun, helikopter dan tim investigasi masih mencari benda misterius yang jatuh dari langit. Sementara itu, Rene hanya berpura-pura berangkat sekolah dan menelepon ibunya untuk memastikan Linda sedang bekerja. Setelah Chase pergi, Rene membawa alien itu ke rumah utama dan mencoba memberinya makan, tapi semua ditolak guys. Ia mengajak alien itu berkeliling rumah dan memperkenalkannya pada hewan-hewan peliharaannya. Kemudian, alien itu dinamain Crow. Saat Rene bernyanyi dan memainkan banjo, sisik Crow di sini bergetar. Rene menduga Crow di sini ketakutan guys dan meyakinkannya bahwa ia akan melindunginya. Tak lama kemudian, Linda pulang lebih awal karena depresinya kambuh. Chase di sini mengirim foto koin 48 jam dan Linda menangis di mobil karena merasa dirinya tidak cukup berusaha. Di ruang keluarga, Rene sedang menonton TV bersama Crow dan dia panik saat mendengar ibunya membuka pintu. Ia pun buru-buru keluar bersama Crow. Sementara Linda kesal melihat rumahnya berantakan, dia pun meminum obat penenangnya guys. Saat Rene dan Crow berlari ke ruang bawah tanah, Gil datang ke rumah dan menanyakan kameranya. Linda mengizinkan Gil untuk masuk ke kamar Rene dan Gil melihat foto ayah Rene yang sudah meninggal. Ia pun hampir mencium bandal Rene, tapi dia sadar kalau itu terlalu aneh dan dia pun berhenti guys. Freak banget ini si Gil. Setelah meninggalkan air untuk Crow, Rene kembali ke rumah dan berkata pada ibunya yang marah bahwa ia tidak masuk sekolah karena tidak enak badan. Saat masuk kamar, ia mendapati Gil sudah menonton video Crow. Rene bilang itu hanya hewan yang ia lihat di gurun, tapi dia sudah kabur. Dia pun mengambil kamera dari tangan Gil dan menyadari bahwa Gil telah mencuri kasetnya. Mereka pun berebut kaset itu guys. Tapi tiba-tiba Linda datang dan mengumumkan bahwa pintu depan akan tetap terbuka. Setelah Linda pergi, Gil berkata dia ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Kalau tidak, dia akan membawa kaset itu ke polisi. Rene pun akhirnya membawa Gil ke ruang bawah tanah. Croc mencoba untuk menyerang Gil di sini, tapi Rene mengajari Croc bahwa anak itu adalah temannya. Saat Croc mencium bau Gil, Gil langsung pingsan dan dia ngompol. Beberapa saat kemudian, Gil tersadar guys, dan Rene harus menutup mulutnya agar ia tidak berteriak. Rene pun mengelus Croc sambil bernyanyi hingga sisiknya bergetar, yang akhirnya meyakinkan Gil bahwa alien itu ramah. Setelah itu, Gil mengembalikan kasetnya ke Rene dan berjanji akan merahasiakannya. Mereka berdua tidak sadar bahwa agen Brown mengintai dari dekat. Dia menguping percakapan mereka dan memotretnya. Malam harinya, Rene mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah, lalu turun ke sana dan bernyanyi untuk Crow sambil memetik banjo. Dia menjelaskan bahwa banjo itu dulu milik almarhum ayahnya dan dia menceritakan kenangan masa kecilnya guys. Rene juga mencoba memberi makan Crow, tapi Crow tidak suka apapun. Keesokan harinya saat makan siang, Gil mengemukakan teori konspirasi dari Jurassic Park bahwa Crow tidak mau diberi makan seperti hewan peliharaan dan dia ingin berburu sendiri. Malamnya, remaja-remaja itu membawa Crow ke Hellhole Canyon dan akhirnya Crow bisa makan dengan memangsa sejumlah babi yang dibawa oleh Gil. Setelah kenyang, Crow membawa sepotong daging babi untuk Rene. Rene ingin memeluk Gil sebagai ucapan terima kasih, tapi Crow mengeram dan tidak mengizinkan mereka saling menyentuh guys. Setelah mengembalikan Crow ke ruang bawah tanah, Rene hendak ke kamarnya, tapi Chase yang mabuk tiba-tiba menarik rambutnya dan melemparnya ke sofa sambil menanyakan di mana senjatanya. Rene di sini berusaha berbohong guys, tapi Chase sudah curiga. Jadi Rene terpaksa mengaku kalau senjata itu hilang. Chase mengeluh bahwa Rene tidak menghormatinya karena dia tidak takut padanya. Dia pun menceritakan bagaimana ayahnya dulu memperlakukannya dengan kasar saat
kecil. Tapi menurutnya itu cara mengajarkan rasa hormat. Rene di sini ketakutan dan mencoba untuk kabur. Chase menangkapnya lagi dan Rene menggigit lengannya hingga lepas. Chase lalu melempar Rene ke dinding dan mencekiknya guys. Linda di sini mendengar teriakannya dan berlari menarik Chase. Sementara Croc juga mendengar dan mulai menghantam dinding ruang bawah tanah hingga rumah bergoyang. Setelah beberapa menit, Croc di sini menyerah guys. Linda mengira itu adalah gempa bumi. Dia pun memaki Chase dan mengusirnya serta memutuskan hubungan. Ketika Chase masih ragu untuk pergi, Linda melempar botol bir ke dinding hingga akhirnya Chase benar-benar pergi. Linda mencoba menenangkan Rene, tapi Rene terlalu marah karena ibunya membiarkan semuanya sampai sejauh ini. Lalu dia pura-pura lari ke kamarnya. Sebenarnya, Rene ke ruang bawah tanah. Dia mengingatkan Croc agar bersikap baik, lalu tertidur di sana. Pagi harinya, agen Jonathan mendekati Rene dan berhasil membujuknya naik ke mobil setelah menunjukkan lencana dan menyebutkan bahwa ia menemukan senjata Chase yang terdaftar atas nama Chase. Tapi ada sidik jari Rene di sana. Rene beralasan dia pergi ke padang pasir untuk menembak Cullen. Jonathan bilang dia akan bersikap baik dulu dan memberi kartu namanya. Kalau Rene tidak menghubungi dengan informasi yang diinginkan, dia akan kembali dengan surat perintah dan memborgolnya. Sementara itu, Linda menyadari air tidak mengalir dan memanggil tukang ledeng yang adalah temannya. Karena sudah kenal, Linda tetap berangkat kerja, sementara tukang ledeng itu memeriksanya. Tukang ledeng itu pun turun ke ruang bawah tanah guys, dan dia malah bertemu Croc dan langsung panik serta memukulinya dengan peralatan. Croc pun menggigitnya. Tukang ledeng yang ketakutan langsung lari ke vannya dan dia nyetir sekencang-kencangnya. Tapi karena kesakitan dan ketakutan, dia hilang konsentrasi dan akhirnya menabrak kendaraan lain. Sepulang sekolah, Linda ingin bicara serius dengan Rene, tapi Rene malah membentak dan menyalahkan ibunya atas segalanya. Linda akhirnya menangis dan memberitahu soal masalah air sebelum masuk ke kamar. Rene pun langsung sadar apa yang merusak pipa. Dia berlari ke ruang bawah tanah dan menemukan banyak darah manusia di lantai. Dia memeriksa Croc dan melihat alien itu juga berdarah. Rene memarahi Croc agar tidak melukai orang dan akhirnya menerima bahwa dia tidak bisa menyimpan Croc di rumah. Sementara itu, Gil didatangi Agent Brown. Pada malam harinya, Rene mengendarai ATV-nya ke padang pasir dan memancing Croc mengikutinya. Croc di sini berlari sangat cepat guys, hingga mendahului kendaraannya. Mereka di sini bertemu Gil dan menjelaskan rencana untuk menyembunyikan Croc di vannya Chase untuk dibawa ke cagar alam yang aman. Yang berarti dia harus ikut sampai benar-benar yakin Croc selamat guys. Gil lalu mengaku bahwa Brown mendatanginya dan mengancam akan mendeportasi keluarga imigrannya jika Gil tidak memberi informasi. Tapi Gil tetap diam di sini. Setelah itu, Rene menyembunyikan Croc dalam kotak besar di padang pasir dan dia pulang untuk mulai berkemas. Dia menulis surat untuk Linda dan membebaskan semua hewan peliharaannya. Ketika Rene masuk ke van, Chase yang mabuk dan bersenjata tiba-tiba muncul dan menariknya keluar dengan kasar. Kemudian, Chase di sini memaksa Rene dan Linda untuk duduk di ruang tamu bersamanya guys, agar bisa mengeluh karena merasa tidak dicintai. Dia marah besar dan melempar meja. Sementara itu di padang pasir, sekelompok agen menemukan kotak tersebut, tetapi saat mereka membukanya, kotak itu malah kosong. Croc ternyata sedang berlari kembali ke rumah, di mana Chase mulai memukuli Linda yang dengan panik menyuruh putrinya untuk pergi. Rene berusaha kabur, tapi Chase mengejarnya dan membenturkan wajah Rene ke mobil van. Lalu dia mengacungkan pistol ke arah Rene sambil berkata bahwa ini semua adalah salah Rene karena membuat Linda tidak mencintainya. Tiba-tiba, Croc menubruk Chase dari belakang hingga menabrak vannya dan membunuhnya guys. Mampus. Ketika Rene mencoba untuk menghentikan alien itu, Croc mengaum ke arahnya dan kabur. Lalu pada saat itu, Gil datang dan langsung muntah saat melihat mayat Chase. Gil berpikir bahwa Croc sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan dia mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan para agent. Tiba-tiba, Jonathan keluar dari rumah dan menembaki ban-ban ATV. Tak lama kemudian, seluruh tim agent mengepung rumah dan memasang semua peralatan mereka. Rene diikat ke kursi dan jaring-jaring diletakkan di rambutnya untuk menghubungkannya ke komputer untuk mengonfirmasi bahwa ikatan Rene dengan alien itu adalah yang terkuat yang pernah dilihat oleh para agent. Jonathan di sini mematahkan jari Rene agar dia menjerit. Croc yang mendengar jeritan itu langsung berlari ke rumah Rene, tapi dia terperangkap oleh jebakan yang terus-menerus menyetrumnya hingga pingsan guys. Rene pun berteriak memohon belas kasihan, tapi Jonathan membuatnya tidur. Beberapa waktu kemudian, Croc ternyata dibawa ke fasilitas pemerintahan guys, di sebuah tempat khusus yang membuatnya tetap jinak. Rene juga ditahan di kursi di
ruangan kosong, dan ketika Jonathan membangunkannya, Rene meludahi wajahnya. Rene menjelaskan bahwa Krog ini adalah temannya, tapi Jonathan bersikeras bahwa makhluk itu berbahaya. Dia menjelaskan bahwa Rene bukan orang pertama yang menemukan alien ini. Dia hanya orang pertama yang melakukannya dan tetap hidup. Pemerintah percaya kalau Krog ini adalah binatang buatan peradaban yang lebih cerdas daripada manusia, dan dikirim ke bumi untuk melakukan pengintaian, guys. Yang itu berarti manusia bisa diserbu di masa depan. Karena Rene sudah terikat dengan Krog, Jonathan ingin Rene membiarkan para ilmuwan mempelajarinya agar mereka tahu cara terbaik untuk membunuh alien-alien itu. Jika Rene tidak setuju, dia akan memasukkan Linda ke rumah sakit jiwa dan mengambil informasi dari Rene secara paksa yang akan menyakitinya. Linda diizinkan untuk mengunjungi Rene dan mengatakan bahwa dia sudah membaca surat itu. Maka Linda meminta maaf kepada putrinya atas segalanya. Setelah Linda pergi, Rene memutuskan untuk menarik perhatian Krog dengan mengulangi apa yang dilakukan Jonathan pada tangannya. Mendengar jeritannya, Jonathan bergegas masuk dan menutup mulut Rene. Maka Rene menggigitnya. Krog pun mengaum dan membebaskan diri dari tempat tersebut, guys, dan mulai membunuh semua penjaga yang mencoba untuk menghentikannya. Alarm pun berbunyi di seluruh gedung, sementara lampu mulai berkedip-kedip. Krog kabur dari laboratorium dan berlari menyusuri koridor dan merobohkan siapa saja yang menghalanginya. Linda khawatir pada putrinya di sini, guys, tapi karena pintu terkunci, dia harus kabur lewat ventilasi. Di koridor, dia ngeri melihat semua mayat di sini. Jonathan dan Brown menyiapkan senjata dan mengarahkannya ke pintu. Namun ternyata Krog bisa menerobos masuk dengan menghancurkan pintu kayu dan membuat kedua pria itu terbang hingga pingsan. Krog di sini siap untuk membunuh mereka semua, tapi Rene berhasil meyakinkannya untuk tidak melakukannya, guys. Setelah mengelus Krog untuk menenangkannya, Rene mengambil kunci Jonathan untuk membebaskan diri. Lalu keduanya kabur keluar. Rene dan Krog berusaha untuk masuk ke mobil. Jonathan juga keluar dan mulai menembaki, tapi untungnya Gil sudah menunggu di dekat situ dan memperingatkan mereka tepat waktu. Rene dan Krog akhirnya bersembunyi di balik mobil, sementara Jonathan terus menembaki mobil itu tanpa peduli kalau pelurunya bisa mengenai Rene. Dalam keputusasaan untuk melindungi Rene, Krog keluar dari persembunyiannya dan Jonathan menembaknya berkali-kali. Meski begitu, Krog masih berhasil untuk menubruk dan juga membunuh Jonathan, guys. Rene berlari ke sisi temannya dan dia pun ambruk saat menyadari Krog juga sudah wasted. Linda dan Gil di sini berusaha menghiburnya sebisanya, guys. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian, Lina, Rene, dan Gil mengadakan piknik bersama. Di sisi lain, di laboratorium pemerintah, mereka mencoba untuk mempelajari tubuh Krog. Dan tiba-tiba, makhluk itu bangun kembali. Tamat.